Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaum muslimin rahimakumullah. Biografinya secara ringkas tertera dalam kitab Al-A'lam karya Khairuddin Az-Zarkali, bab keempat halaman 256 sampai 257. Abdullah bin Al-Mubarak bin Wadih Al-Hanzali At-Tamimi Al-Marwazi Abu Abdurrahman Al-Hafidh Syekhul Islam. Ia termasuk salah satu penduduk Khurasan. Menukil dari tarikh Baghdad, Az-Zarkali menuturkan, diriwayatkan dari seorang kawan Ibnul Mubarak. Ia berkata, dulu kami masih anak-anak yang belajar di tempat belajar baca tulis atau kutab. Aku dan Ibnul Mubarak melintas ketika ada seorang yang tengah berpidato. Orang itu menyampaikan pidato panjang lebar. Setelah pidato selesai, Ibnul Mubarak berkata kepadaku, aku telah menghafalnya. Seseorang di antara para hadirin mendengarnya. Lalu ia berkata, coba sampaikan. Ibnul Mubarak mengulang pidato tersebut kepada mereka. Benar, ia telah menghafalnya. Rumah Ibnul Mubarak adalah tempat perkumpulan para ulama dan penuntut ilmu. Kadang ada di antara mereka yang datang dari tempat jauh. Ini karena ilmu beliau berlimpah, hafalannya kuat dan tekun. Dengan demikian, julukan Syekhul Islam yang diberikan kepadanya bukan tanpa alasan. Ketika Ibnul Mubarak pindah ke Kufah, ia tinggal di sebuah rumah yang kecil. Alasan tersebut beliau ingin menunjukkan ia lebih suka merendahkan hati dan menjauhi ketenaran. Dengan demikian, Ibnul Mubarak adalah salah satu madrasah orang-orang yang bertakwa, suci dan tidak menyukai ketenaran. Suatu ketika Ibnul Mubarak berangkat melaksanakan ibadah haji. Betapa seringnya ia melaksanakan ibadah haji lalu melintasi suatu negeri. Tanpa diduga, ada seekor burung mati. Lalu ia memerintahkan untuk membuangnya di tempat sampah negeri tersebut. Sahabat-sahabatnya telah berlalu sementara ia menunggu. Saat melintasi tempat pembuangan sampah, tiba-tiba ada seorang anak perempuan kecil keluar dari sebuah rumah yang terletak tidak jauh dari tempat sampah. Lalu ia mengambil burung yang sudah mati itu. Ia bungkus lalu segera ia bawa pulang. Ibnul Mubarak lantas menanyakan tentang anak perempuan kecil tersebut dan mengapa ia memungut burung yang sudah mati. Anak perempuan itu menjawab, aku dan saudaraku di sini tidak punya apa-apa selain kain sarung ini. Dan kami tidak punya makan apapun selain sisa-sisa makanan yang dibuang ke tempat sampah ini. Bangkai halal bagi kami. Sejak sekian hari yang lalu, ayah kami dulu punya harta, namun ia diperlakukan secara zalim. Hartanya dirampas dan dia dibunuh. Ibnul Mubarak lantas memerintahkan untuk memulangkan kembali barang-barang bawaannya. Lalu bertanya kepada wakilnya, berapa banyak nafkah yang engkau bawa? Ia menjawab, 1000 dinar. Ibnul Mubarak berkata, ambillah 20 dinar. Itu sudah cukup untuk perjalanan pulang ke Marwah. Dan berikan sisanya kepada anak perempuan itu. Cara ini lebih baik daripada haji kita tahun ini. Setelah itu, Ibnul Mubarak kembali ke Marwah dan tidak jadi melaksanakan ibadah haji. Guru-guru Abdullah bin Al-Mubarak diriwayatkan dari Ibrahim bin Ishaq dari Ibnul Mubarak, aku menimba ilmu dari 4000 syekh. Lalu aku meriwayatkan hadis dari 1000 syekh di antara mereka. Dan yang paling dikenal dalam bidang fikih adalah Sufyan As-Sawri, Imam Malik bin Anas, dan Abu Hanifah. Syekh pertama yang ia jumpai adalah Rabi bin Anas Al-Khurasani. Ia pertama kali bertemu dengannya di penjara. Ia rela masuk penjara demi menemui syekh tersebut. Ibnul Mubarak juga merupakan seorang mujahid dan pemilik pedang. Seperti halnya ia adalah pemilik pena dan kertas. Az-Zahabi menuturkan tentangnya dalam Al-Ibar. Ia pemimpin dalam keberanian. Ia melaksanakan haji setahun dan berperang setahun. Ia berjaga-jaga atau ribat di kawasan perbatasan di Tarsus dan Nasisah. Abdullah Al-Marwazi menuturkan, suatu ketika kami berada dalam satuan pasukan bersama Abdullah bin Al-Mubarak di negeri-negeri Romawi. Lalu kami berpapasan dengan musuh. Ketika dua barisan pasukan telah saling berhadapan, seorang prajurit dari barisan musuh keluar dan mengajak duel. Tantangannya diladeni seseorang di antara kami. Lalu prajurit Romawi membunuhnya. Seorang lainnya dari kalangan kami maju. Lalu prajurit Romawi itu membunuhnya hingga pasukan muslimin mundur. Prajurit Romawi itu mondar-mandir di antara dua barisan pasukan dan menantang duel. Kemudian seseorang di kalangan kami menghampirinya dan berhasil menghalaunya sesaat. Dan pada akhirnya berhasil menikam dan membunuh prajurit Romawi itu. Orang-orang menghampiri orang tersebut, termasuk aku. Kemudian orang tersebut mengenakan penutup muka agar tidak dikenali. Lalu aku menarik ujung kain penutup mukanya dan membukanya.
Ternyata dia adalah Abdullah bin Al-Mubarak. Kemudian ia berkata, "Engkau wahai Abu Amr termasuk orang yang mencaci kami." Abdullah bin Al-Mubarak menghadiri perangkat dan memberikan pengorbanan yang baik. Selanjutnya ketika tiba waktunya pembagian harta rampasan perang, ia menghilang hingga ia ditanya tentang hal itu. Ia menjawab, "Siapa yang aku berperang karenanya sudah mengenaliku." Itulah Ibnul Mubarak, sang mujahid pemberani. Ia berjihad dan berperang tanpa ingin dikenal. Walaupun demikian, ia tidak mau menerima harta rampasan perang. Kata-kata hikmah Ibnul Mubarak, ada 4 kalimat yang aku pilih dari 4.000 hadis. Jangan percaya pada wanita, jangan terperdaya oleh harta, jangan membebani lambungmu dengan makanan yang tidak engkau mampu, dan pelajarilah ilmu yang membawa manfaat bagimu saja. Beberapa peperangan pun sudah ia lewati, dan sepulang dari peperangan sampai ke kota Hid di Irak, ia wafat di sana pada tahun 181 Hijriah dalam usia 63 tahun. Ia dimakamkan di sana. Makamnya masih tampak jelas dan dijadikan tempat ziarah. Ia wafat pada bulan Ramadan. Semoga Allah meridhai Imam Abdullah bin Al-Mubarak, menjadikan Firdaus tempat tinggalnya di surga, dan menyertakan kami bersamanya dalam golongan orang-orang yang saleh di antara hamba-hambanya. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bis-shawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.